Agar tragedi ledakan di SMA Negeri 72 tidak ditiru, tidak menginspirasi orang lain, dan tidak terulang lagi di tanah air ini, Bu Rustin, untuk sekolah, untuk siswa, untuk orang tua, pesan Anda Ibu? Harusnya negara perlu menciptakan ekosistem sosial yang menenangkan anak-anak muda ya, bukan hanya menekan dan membuat mereka marah. Jadi datanglah negara itu dalam obrolan dengan remaja-remaja ini. Siapapun, mau dari kepolisian, mau dari TNI, kita butuh itu semua. Karena kita itu anak-anak ini udah kehilangan panutan, jujur aja. Mari munculkan lagi panutan-panutan itu ada. Kemudian melihat kronologis dari cerita ini tadi, menurut saya ini anak lagi ngamuk, marah dia. Dia marah dan dia ingin menunjukkan gue bisa, aku ada nih di sini. Jadi dia tuh nggak milih, yang namanya musuh tuh satu dua enggak. Acak, siapa yang kena dia, ya udah kena. Pembuktian dan dia bangga. Itu karakter remaja Mas gitu loh. Kalau dia tidak mendapatkan kesempatan untuk membanggakan dirinya, dia akan mencari cara. Ada misalnya yang ekstrem dengan dia manjat pohon yang tinggi, itu dia menunjukkan kehebatannya gimana gitu ya. Atau dengan nyanyi, kalau itu yang positif. Tapi kalau dia nggak punya yang positif, ya ini yang terjadi. Dia akan menunjukkan bahwa ini orang akan melihat saya. Itu butuh. Dan semua orang butuh seperti itu. Terima kasih, Bu Rustin. Mas Habib. Ya, sekali lagi Mas Andro, karena ini sudah dijelaskan oleh Polda Metro Jaya, oleh otoritas penegak hukum, maka tentu saja kita harus mendengar itu. Tetapi kami menyarankan agar tidak menimbulkan kelengahan, didalami. Si ABH ini bisa mempelajari pengeboman itu dari mana, website yang dia buka apa, situs platform komunikasi tertutup daringnya yang dia ikuti apa, grup-grup chatnya itu apa. Sehingga dari situ teman-teman kepolisian ini mendalami lebih dalam dan yang paling penting mencegah jangan sampai ini terulang di tempat lain. Termasuk juga mohon izin bersaran kepada teman-teman di cyber. Ada Badan Sandi dan Cyber Negara, ada Deputi 6 Teknologi BIN, Cyber BIN, kemudian ada Cybercrime Polri, untuk kemudian lebih giat lagi melakukan patroli cyber terhadap situs-situs yang memungkinkan membagikan platform-platform untuk mengajarkan membuat alat-alat yang membahayakan. Oke. Kalau disebutkan bahwa si ABH ini tidak terkait jaringan teror, maka kita berasumsi dia belajar otodidak. Berarti dia belajar dari website, dia belajar dari platform-platform itu. Maka tanggung jawab negara harus mencegah, mencari, dan mematikan situs-situs itu. Pak Martinus. Ya, terima kasih. Jadi diskusi kita hari ini untuk membuat satu rasionalisasi terhadap masalah ini ya. Dan saya terima kasih dari Mas Habib, kemudian Ibu dan Mas Hendra ya. Mas Andri. Yang berikutnya saya ingin sampaikan juga bahwa korban, langkah-langkah kita adalah bagaimana memulihkan aspek psikologi korban. Termasuk pelakunya juga, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa sama-sama mereka adalah juga korban. Kemudian yang berikut adalah bagaimana melihat ke depan. Jadi ini menjadi satu milestone buat kita untuk bagaimana kita ke depan untuk lebih bijak anak-anak menggunakan media sosial, kemudian orang tua bisa ikut mendampingi anak-anak untuk di media sosial. Tapi yang lebih penting adalah adalah bagaimana negara hadir dengan mengatur, bukan mengontrol ya. Kalau mengontrol itu berarti kita membatasi, tapi mengatur pada aspek tataran kognitif atau level-level kognitif dari manusia. Oleh anak itu dia harus menggunakan medsos dengan level apa, kemudian sampai kepada orang dewasa. Pak Andri, singkat saja Bapak. Terima kasih. Harapan sebagai orang tua Bapak agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Ya, kalau saya berharap biar tidak terulang lagi kasus ini. Ya, sekarang intinya saya berharap itu aja. Pertama sekali, saya tidak menyalahkan siapapun karena ini karena ini musibah ya Pak ya. Saya tidak menyalahkan seluruh pihak, saya tidak menyalahkan. Cuman intinya buat kedepannya sekarang ini anak saya butuh perhatian lebih Pak, buat saat ini Pak.
karena buat jangka panjang Pak. Jadi kalau ditelusurin terus ini nggak bakalan ada habisnya Pak, seperti itu. Makanya saya berharap anak saya ke depannya bagaimana, seperti itu aja Pak. Terima kasih kepada seluruh narasumber di Catatan Demokrasi malam hari ini, Mas Reza, Mbak Devi, Mas Putra, Bu Rustin, Pak Martinus, Mas Andri dan juga Mas Habib. Kita berharap tidak ada lagi tragedi serupa. Apakah itu faktornya karena jaringan terorisme dugaannya ataukah murni karena perundungan? Kami berharap jangan pernah ada lagi di tanah air yang menyakiti individu sampai mempertaruhkan nyawa. Saya Andrew Merkuri, terima kasih kepada BHS yang terus mendukung Catatan Demokrasi. Sampai jumpa.